terima kasih untuk kedatangannya. Tapi sebelumnya kalau boleh tahu dalam rangka apa ini ke sini? Oke, silakan. Kemarin pas Pak Frans dibawain grand closing itu, Pak Frans ada ngomong tentang bimbingan kelompok. Nah, kalau kami boleh tahu bimbingan kelompok itu apa sih? Oke, saya mau tanya yang lain. Ada yang paham bimbingan kelompok itu apa? Oke, jadi yang kelas 12 dan kelas 11 sepertinya sudah pernah. Tapi ini kan masih kelas 10 ya. Ya, jadi saya jelaskan dulu apa itu bimbingan kelompok. Di bimbingan konseling BK itu ada 4 layanan. Yang pertama itu bimbingan klasikal, terus kedua itu bimbingan kelompok, terus yang ketiga konseling kelompok, dan yang keempat konseling individu. Tujuan bimbingan kelompok adalah memberi pemahaman baru tentang aspek-aspek kehidupan, tapi dilakukan dalam dinamika kelompok. Jadi setiap individu berhak menyampaikan pendapatnya masing-masing. Ketika menyampaikan pendapat masing-masing, kita belajar juga nih tentang rasa. Tahu tentang rasa ya? Menghargai pendapat. Ada pertanyaan? Pak, kita boleh bikin bimbingan kelompok juga nggak? Oh boleh, dengan senang hati. Jadi kalau mau, ini berapa orang di sini ya? 12. Oke, boleh. Saya dengan senang hati nih menerima kalian untuk kita bentuk kelompok baru. Nah, tapi yang dibahas apa dulu nih? Oke, nanti saya akan buatkan Google Form, akan saya sebar di WA kalian. Saya tentukan pilihan-pilihannya, topik-topik yang kita akan bicarakan. Nanti kalian pilih nih. Nah, nanti yang mayoritas banyak dari kalian pilih itu nanti kita bicarakan di pertemuan pertama besok. Seperti itu. Nah, tetapi sepertinya kalau 12 orang di sini tidak cukup ya. Gimana kalau saya usulkan di kelas saja? Dia duduk, terus ada kursi, meja, ada proyektor dan sebagainya. Gimana? Setuju enggak? Setuju. Ya. Bimbingan kelompok itu sekitar 30 sampai 40 menit. Saya ulangi lagi, kita sepakat besok kita akan ketemu di kelas dengan 12 orang, 40 menit setiap sesinya. Nah, topik yang kita bicarakan mayoritas apa yang kalian pilih nanti di Google Form. Paham? Sampai ketemu esok hari, kita akan bahas sesuai dengan tema yang sudah kalian tentukan. Ada pertanyaan? Ada ya? Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Ya. Shalom. Shalom. Gimana keadaannya hari ini? Luar biasa. Beneran? Ya. Ada yang sakit? Ya. Aman? Ya. Sehat semua ya? Ya. Nah, sebelum kita memulai bimbingan hari ini, minta kesediaan salah satu dari kalian untuk berdoa. Teman-teman berdoa. Oke, melanjutkan sesi kemarin, kita sudah sepakat untuk hari ini bertemu ya. Kita sudah kontrak waktu berapa menit kemarin? 40 menit ya, 40 menit. Dan sudah sepakat juga kalau nanti lebih dari 40 menit dan belum selesai, bisa kita lanjutkan ya. Mengulang kembali bahwa pengertian bimbingan kelompok adalah layanan yang diberikan kepada sejumlah individu menggunakan sejumlah prosedur kelompok yang memanfaatkan dinamika. Jadi antar kalian nanti akan sama-sama diskusi mencapai sebuah titik temu, sepakat bahwa hasilnya seperti ini. Oke, lanjut. Tujuannya adalah agar memperoleh informasi dan pemahaman baru tentang berbagai aspek kehidupan melalui pembahasan bersama ya. Juga melatih kemampuan kalian dalam rasa tenggang rasa. Jadi satu menyampaikan pendapat, satunya menghargai. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, ada 4
tahap kegiatan. Tahap pertama adalah pembentukan kelompok. Tahap kedua adalah perharian. Tahap ketiga adalah inti. Dan tahap keempat adalah pengajian. Oke. Kemarin sudah dibagi Google Form dan mayoritas dari kalian sudah mengisi. Hanya 1 atau 2 siswa dari kalian yang belum mengisi, tidak apa-apa. Nah, dari isian-isian dan materi-materi yang sudah saya sampaikan ke Google Form, ada banyak nih, banyak yang kalian tentukan, Pak saya pengen bahas ini, Pak saya pengen bahas ini. Tapi mayoritas sepertinya anak muda ya, ada ketertarikan dan sedikit masalah dengan game online ya. Game online. Nah, hari ini nanti kita akan bahas game online. Materi yang lain yang kemarin sudah saya kirim, kalau nggak terpilih hari ini tidak apa-apa, nanti kita lanjutkan minggu depan. Kalau misalnya game online selesai, minggu depan kita bahas yang lain. Oke, di dalam pelaksanaan ini ada apa namanya, asas sukarela. Ada asas sukarela. Terima kasih kalian sudah datang ke ruangan ini dengan sukarela tanpa ada paksaan atau Jos, ayo datang ke ruangan ini misalnya. Atau Iwan datang ke ruangan ini, enggak. Tapi kalian sudah kemarin juga sudah datang, terus kita sudah sepakat hari ini sudah sukarela datang. Dan sukarela juga yang lain, kalau kalian punya ide, pendapat, disampaikan, jangan ditutup-tutupi. Terus kalau Iwan nggak setuju sama Joshua, nggak apa-apa. Joshua nggak setuju sama Eka, nggak jadi masalah. Oke, jadi totalitas kalian untuk menyampaikan pendapat kalian. Terus juga ada kerahasiaan. Artinya Riko tadi menyampaikan A, B, C, D misalnya. Terus nanti di luar jangan sampaikan, oh itu Riko loh pendapatnya begini dan itu salah. Itu nggak boleh. Jadi yang kita bicarakan di tempat ini, ya untuk kita saja. Tidak boleh disebarluaskan di tempat lain. Tapi kalau topiknya yang kita bahas boleh. Oh, ternyata game online itu keburukannya ini, itu boleh. Tapi yang pendapatnya teman-teman yang lain, kalau kalian nggak setuju, nggak boleh disebarkan di luar. Yang satu kelompok ya kita saudara, kita jaga-jaga rahasia. Kalau setuju nggak apa-apa, tapi tidak perlu dibawa ke luar. Paham? Nanti saya akan bercerita sesuatu. Kalau ada kata tikus ditangkap. Terus kalau tikus berarti kan ada dua nih, antara saya tangkap sama saya lari. Karena ini masih nangkap saya. Oke ya. Misalnya ada tikus, nah kan gini. Ini menangkap, saya menghindar. Paham ya? Nah, tapi kalau ada kata tikus, Kalau ada tapi kalau beruang misalnya, nggak usah. Ya, paham? Nah, oke, ini nyambung. Oke, sudah? Siap? Siap? Oke, saya cerita ya. Oke, suatu ketika saya jalan-jalan di hutan. Di dalam hutan saya ketemu namanya ayam. Udah. Ketemu ayam dan ayam itu berkokok. Saya lewatin situ saja. Berarti itu pagi hari. Terus saya lagi masuk ke dalam lagi, ketemu yang namanya kucing. Kucing, masih kucing, bukan tikus. Nah, kucing tersebut ternyata lari dia, lari dengan tergesa-gesa. Dan saya tertarik itu, saya ikutin kucing itu lari. Kemana kucing itu lari? Tiba-tiba terus dia mengendak-endak, terus pengen rasanya pengen loncat gitu. Nah, begitu dia loncat, dapatlah dia seekor burung. Udah, seekor burung. Nah, terus dia makan kucing itu. Bukan kucing itu, burung itu dimakan. Terus saya jalan lagi ke dalam. Di dalam kok rasanya
bau apa gitu ya? Asap. Bau apa ini? Terus saya datangi, ternyata bau bangkai. Ternyata bau bangkai. Bangkai apa? Oh, lalatnya banyak gitu ya. Oh, berarti bangkai. Saya deketin. Bangkainya ada besar sih, kecil loh. Kecil, saya deketin lagi. Oh, ada ekornya ternyata. Saya deketin lagi. Tikus ternyata. Kenal ini? Kenal? Oke, siapa yang kenal? Pawan, apa gambar apa ini? Game online. Game online. Ada dua ya? Ya. Kalau satunya Battleground, Ya, PUBG. Ya, PUBG. Namanya Mobile Legends. Mobile Legends. Ya. Pernah main? Dulu pernah. Dulu dua-duanya. Ya, dulu Nggak pernah. pernah. Kamu udah pernah? Nggak pernah. Oke, yang pernah seru nggak? Seru kalau main sama teman dulu seru. Iya. Seru. Ya, Mobile Kalau Legends. Mobile Legends apa serunya? Serunya itu ya misalnya kalau kita mabar nih sama teman berlima gitu kan, kayak seru aja itu, jangan chemistry gitu ya. Ini matiin nih, kamu sana, kamu sini, kayak kerja sama tim itu kebentuk jadi gitu lah. Tapi ya dampak buruknya juga kata-kata kotor keluar, terus mata jadi rabun, terus jadi lupa waktu. Jeleknya sih itu. Oh, jeleknya itu. Ya jeleknya. Bagusnya Ya jalan kerja sama aja. kerja sama. Gimana sama ini? Orangnya tuh ya lupa waktu. Lupa waktu. Terus matanya sebenarnya bawa mau main kan pusing. Pusing. Apalagi yang darah rendah tuh. Kalau ini apa ini? Mirip-mirip Mobile Legends ya? Ini mirip Sama. Mobile Legends ya. Mirip-mirip Mobile Legends. Satu genre ya. Kalau yang ini? Sama. Ini malah ini lebih dahulu nih Pak. Misalnya yang satunya itu punya tingkat lebih kayak misalnya diamond sword atau apa. Terus yang satunya punya cuma golden kayak dia kan baru main kayak golden pickaxe atau apa. Ya baru kayak dibully gitu. Oke. Kita akan putarkan video. Nanti kalian lihat, perhatikan. Terus apa yang kalian lihat, kalian pikirkan, kalian rasakan nanti bisa disampaikan. Anak Kak Riri kayak gini juga 24 jam ya. Anak Kak Riri? Enggak dengar kalau dia bilang. Enggak tidur. Tapi kalau tidur kan Kak Riri perhatiin kakinya udah mulai goyang-goyang. Tangan goyang-goyang. Dengar sih tapi kaki goyang-goyang, mendung goyang. Kasih nampak. Belum berat lagi inilah. Ya, dia. kasih nampak. Inilah dia mainnya. Nah, kalian datang nenek NG. Belum kalau kupeh apa? Alinya dah bilang nggak mau lagi ya? Saya pikir semuanya pasti ada dampak buruknya kan itu kan nggak semuanya baik gitu. Tapi bukan tentang game online aja, pasti semua hal itu ada dampak buruknya gitu. Jadi kayak nggak bisa selain game online-nya sendiri, tapi selain anaknya gitu loh. Kayak dia kan yang nggak bertanggung jawab gitu. Oke, video selanjutnya ya. Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online. Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan syaraf. Raden Trisakti, bocah usia 12 tahun asal desa Salam Jaya, Subang, Jawa Barat, meninggal dunia dengan diagnosa gangguan syaraf. Penyakit yang diderita Raden diduga karena kecanduan game online di telepon genggam. Awalnya bocah kelas 1 SMP ini mengeluh sakit kepala, lemas, bahkan tidak mampu menggerakkan tangan dan kaki hingga keluarga melarikannya ke rumah sakit. Sempat keluar masuk rumah sakit selama beberapa minggu, Raden akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Tentang yang barusan ya miris sih Pak. Dia cuma main game aja meninggal. Tapi ya itu konsekuensinya dia sih Pak menurut saya. Dia sendiri yang nggak bisa ngeliat sesuatu.
nggak bisa ingat kehidupannya lah gitu. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ya. Nanti Pak Guru akan bagi kertas, terus kalian berempat terbuka nih. Menurut kalian bahayanya game online itu apa saja sih? Pak Guru akan buka kertas lagi. Kalian jawab solusinya seperti apa sih yang bisa kalian tawarkan kepada teman kalian supaya teman kalian tidak kecanduan game online. Kayak ada punya jam untuk mempunyai tugasnya dan ada jam untuk kayak perintah. Isi. Betul ya? Ada agenda berarti ya. Sekarang saya akan bagi post-it sendiri-sendiri. Terus kalian tadi kan sudah belajar apa itu game online, dampak positif, dampak negatif, dan bagaimana solusinya ya. Nah, saya bagi satu persatu untuk kalian bisa isi rencana kalian dalam bermain game. Seperti apa sih? Mau kalian hapus semua kah? Atau kalian susun rencana kah? Terserah. Dan itu bisa yang bisa kalian pastikan lakukan. Jangan sesuatu yang nggak bisa dilakukan misalnya. Pak, supaya saya tidak bermain game online, HP saya buang saja. Tidak solusi namanya ya. Itu tidak solusi. Buang-buang uang, betul. Setuju saya. Jadikan game online itu sebagai reward buat kita kalau sudah selesai sesuatu misalnya. Misalnya kita udah selesai nih kerjain tugas misalnya kan. Udah selesai kita main tugas, akhirnya ya kita jadi main game gitu kan, kayak jadi reward aja gitu, kayak jadi hadiah buat kita tuh. Saya tuh kayak cuman cari kesibukan lain gitu, nyibukin diri dengan hal-hal lain kayak ikut aktivitas lain, ikut ekskul, ikut kegiatan lain gitu. Jadi pas waktu kosong aja saya main gamenya, jadi supaya saya ikutin jadwal juga. Kesimpulan dari saya atas materi kita pada sore hari ini, kita boleh bermain game online, boleh merefresh otak kita, memberikan reward atas apa yang sudah kita lakukan selama ini di sekolah, di organisasi dimanapun itu komunitas kita boleh menggunakan game online sebagai sarana hiburan yang menjadikan game online yang hal yang utama yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kita sudah belajar banyak tentang positif, negatif, terus dampak-dampak, mulai dari saraf dan sebagainya, bunuh diri dan sebagainya. Kita sudah belajar, terus kalian juga sudah menuliskan rencana tindak lanjut kalian setelah ini, apa rencana kalian dalam mengatasi kecanduan game online. Pak Guru akan bagi form rencana kalian dalam mengurangi atau membatasi diri game online. Nanti ada seperti tabel seminggu 7 hari sebagai kontrol kalian. Pak Guru akan sampaikan formnya untuk pembelajaran hari ini, mulai dari apa yang saya sajikan dengan keaktifan kalian. Nanti ada formnya, kalian bisa isi. Dan sekali lagi Pak Guru sampaikan terima kasih untuk kalian yang luar biasa yang sudah mau datang dan membentuk kelompok. Minggu depan bisa kita lanjutkan dengan topik-topik dan tema-tema yang baru. Dan terima kasih juga untuk atensinya kalian yang luar biasa. Mengakhiri kegiatan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sekali lagi terima kasih, selamat sore. Tuhan Yesus berkati. Amin.